Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar tentang nama-nama Yahweh. Yang berikut ini adalah kita mau belajar tentang Yahweh Shalom atau Yehovah Shalom yang kita ambil dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-10 dan ayat 24. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, Roh yang sama, supaya kami semua diarahkan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh firman Tuhan yang hidup yang kekal. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yahweh Shalom. Sekalian mari kita membuka dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-4 dikatakan, tetapi orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Bersama-sama saudara sekalian, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sekalian mari kita baca lagi ayat 6-7. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, saudara bacakan, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diam ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Sekalian kita baca ayat 11 dan 12. Dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemberan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bersama saudara sekalian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, Yahweh Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, saudara sekalian, nama-nama yang berbeda dari Tuhan, dari Yahweh, diberikan berkaitan dengan relevansinya. Berkaitan dengan relevansinya. Sesuai dengan konteks diberikannya nama Tuhan itu. Sekalian, kalau kita membandingkan, saat Abraham sudah berusia 99 tahun, dan Sarah sudah berusia 89 tahun, sudah mati haid dia, Allah menyebut dirinya sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Apa saja yang dikehendaki Allah, Allah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Bukan yang dikehendaki manusia, tapi yang dikehendaki oleh Allah. Makanya dalam konteks itu, relevansinya Allah menyebut dirinya sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sekalian, saat umatnya menghadapi kehausan dan butuh air, tapi airnya pahit, yaitu mara, Tuhan menamakan dirinya sebagai Yahweh Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Sekalian, jadi Tuhan itu memberikan namanya yang sesuai dengan kebutuhan umatnya. Sekalian, kalau kita baca lagi selanjutnya, saat umatnya sedang alami ketakutan yang luar biasa, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Yahweh Shalom. Saat umatnya mengalami ketakutan luar biasa, maka Tuhan menghibur umatnya dengan menyebut dirinya sebagai Yahweh Shalom, Allah pemberi damai sejahtera. So sekalian, itu hanya contoh, banyak lagi yang perlu kita tahu, tapi karena waktu. So sekalian, jadi Allah menamakan dirinya sesuai dengan konteks manusia, umat yang sedang mengalami masalah apa. So sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau disebut Yahweh Shalom, apa sih makna kata Shalom itu? So sekalian, makna Shalom itu pertama digunakan sebagai salam pertemuan. Kalau kita ketemu sama teman kita, saudara seiman, kita menyapa mereka dengan shalom. Atau juga dipakai untuk perpisahan. Jadi pertemuan dan perpisahan di kalangan umat Yahudi, itu shalom digunakan.
Yang kedua, saudara, makna luasnya berarti shalom mempunyai arti nggak ada konflik, sempurna, sehat, baik, selamat, sejahtera, damai, sukses. Itu makna shalom secara luas. Terus sekalian yang berikutnya, damai secara shalom juga mempunyai arti damai secara eksternal di antara dua kelompok, antara pribadi atau bangsa-bangsa. Tidak ada peperangan, saling damai, ya, damai eksternal di antara dua kelompok itu. Itu juga disebut artinya shalom. Shalom juga mempunyai arti apa? Damai dalam hati. Hati seseorang diberikan damai, ya. Kemudian damai antara manusia yang berdosa dengan Allah. Itu juga makna shalom. Nah, saudara, jadi makna shalom itu luas sekali, ya. Berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, berkaitan dengan hubungan yang sesama, dan berkaitan dengan dalam diri, dalam hati kita masing-masing. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Berkaitan dengan hal yang rohani dan berkaitan dengan hal yang jasmani. Itulah kata shalom itu satu kata yang pendek tapi punya makna yang luas, sekalian. Yang berikutnya, nomor satu, sekalian, Tuhan menarik shalomnya karena umat yang berdosa. Karena umat yang melanggar perintahnya, maka shalom dari Tuhan itu ditarik. Sekalian, dikatakan, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka secara aktif. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun namanya. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, secara aktif Tuhan akan menyerahkan umatnya ke dalam satu bencana untuk mendisiplin umatnya. Terus kalian, shalom seolah-olah ditarik karena umatnya melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita melihat, saudara sekalian, ini peta, ini daerah Midian. Orang-orang Midian tuh pergi ke atas, ya, untuk menyerbu orang Israel. Ya, kita lihat tanda panah merah yang dua-dua itu. Saudara sekalian, itulah lokasinya. Nah, saudara sekalian, bangsa Midian dipakai Tuhan untuk mendisiplin umatnya yang gak setia. Saya sebut dengan bangsa Midian itu sebagai alat negatif dari Tuhan. Alatnya negatif dari Tuhan, yaitu apa? Tuhan memakai Midian, bangsa kafir, bangsa yang tidak menyembah Tuhan Yahweh itu, untuk mendisiplin umatnya yang melanggar perintah Tuhan. Itu namanya alat negatif dari Tuhan. Terus sekalian, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja, termasuk iblis pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Nggak ada masalah, karena Tuhan sang pencipta. Ya, Tuhan bisa pakai siapa dan apa saja termasuk iblis untuk menjadi alatnya. Oke, itu jangan puas jikalau engkau dipakai sebagai alat Tuhan. Ya, sebab Tuhan bisa pakai siapa dan apa saja termasuk iblis. Puaslah jikalau hidupmu diperkenan Tuhan. Kalau engkau diperkenan Tuhan, maka engkau pasti dipakai Tuhan. Ini suatu hal yang penting, ya. Yang berikutnya, saudara sekalian, penduduk Israel sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani tinggal di rumah, tapi bersembunyi di goa-goa atau tempat-tempat lain yang aman di gunung-gunung. Nah, saya kasih contoh goa-goa di mana orang Israel itu bersembunyi di situ karena mereka takut sekali dengan orang-orang Midian. Terus kalian, mereka bersembunyi. Terus kalian, nah, Tuhan izinkan mereka menderita selama 7 tahun. 7 tahun mereka menderita. Kita sedang mengalami pandemi, ya, sejak bulan Maret. Ya, kita sudah hampir setahun ini mengalami pandemi yang melanda ratusan negara. Terus sekalian, ini suatu hal yang kita terus doakan agar pandemi ini cepat berlalu. Nah, orang Israel menderita selama 7 tahun. Nah, dikatakan setiap kali petani Israel selesai menabur, datanglah orang Midian bersama-sama dengan orang Amalek dan orang-orang lain dari padang pasir menyerang orang Israel. Mereka merusak semua tanaman, bayangkan. Ini orang luar biasa, jahat. Merusak semua tanaman. Di sana sampai ke daerah sekeliling Gaza, sebelah selatan. Juga ternak, domba, sapi, dan keledai umat Israel dibawa lari. Waduh, luar biasa. Nggak ada sesuatu pun yang mereka tinggalkan sehingga umat Israel tidak punya makanan sama sekali. Inilah jahatnya orang Midian, orang Amalek, dan bangsa lain yang di padang gurun. Sudah lihat di situ, ada 2 panah, itu Midian, dan di situ Amalek. Mereka sama-sama kerjasama untuk menyerang dan mereka menyiksa
ya membuat sengsara orang-orang Israel yang ada di utara itu. So sekalian, ini yang terjadi. Kemudian apa lagi? Dalam yang berikutnya, yang kedua, Tuhan izinkan umatnya menjadi sangat menderita supaya mereka bertobat. Kalau umatnya senang terus, mereka lupa sama Tuhan. Seringkali kalau kita dalam keadaan senang, iblis berbisik kepada kita, lupakan Tuhan, lupakan saja Tuhan, kau gak perlu Tuhan lagi. Tapi kalau umatnya sedang menderita, iblis berbisik lain lagi, Tuhan sudah melupakan kamu. Pada waktu umatnya lancar, lupakan saja Tuhan, gak perlu Tuhan lagi. Tapi pada waktu umatnya sedang menderita, iblis berbisik, Tuhan sudah melupakan kalian sehingga kalian menderita. Itu bisikan iblis yang salah, yang tidak benar. Lalu sekalian, Tuhan izinkan umatnya menjadi sangat menderita supaya mereka bertobat. Dikatakan apa? Hakim-Hakim ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah, dikatakan to cry out, berseru orang Israel kepada Tuhan. Terus kan ini penting sekali. Mujizat terjadi pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat umatnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Jangan lupa satu kalimat nih. Ya, ketika umatnya angkat tangan dalam tanda kutip, Tuhan akan turun tangan. Kalimat ini mungkin nggak perlu ditafsirkan secara hurufiah. Bukan berarti kalau kita angkat tangan Tuhan selalu jawab doa kita. Atau kalau kita tidak angkat tangan Tuhan tidak akan jawab doa kita. Tapi maksudnya angkat tangan di sini mempunyai arti berserah, hati yang berserah sungguh-sungguh. Ketika umatnya berserah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan tolong. Ketika umatnya angkat tangan dalam tanda kutip, Tuhan turun tangan. Sekarang ini suatu hal yang penting. Yang ketiga, sekalian, Tuhan memberi syarat untuk terciptanya shalom lagi. Syaratnya apa? Dikatakan Hakim-Hakim 6 ayat 8. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini, tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Itu syaratnya, mereka harus bertobat, mereka harus berpaling, tidak lagi menyembah dewa-dewi atau ilah-ilah lain. Ya, mereka harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang sesungguhnya. Lalu sekalian, orang Israel sebenarnya tidak sama sekali meninggalkan Yahweh. Tapi mereka bersikap sinkretistik, mencampur. Ya. Jadi misalnya gini, ya, mereka percaya Yahweh itu ahli perang. Terbukti dengan Yahweh yang menurunkan 10 tulah kepada orang Mesir. Bangsa-bangsa di padang gurun dikalahkan. Ya, orang Israel yang dipimpin oleh Yosua dengan kuasa Tuhan mereka mengalahkan. Jadi orang Israel berkata Yahweh itu Allah yang ahli berperang. Tetapi untuk bertani dan memberi hujan itu perlu ilah lain. Sehingga mereka katakan, oke, kami menyembah Yahweh, tapi lain pihak pada waktu kami bertani kami menyembah Baal dan istrinya Asitoret. Jadi ini namanya bentuk sinkretistik, mencampur. Ini enggak benar. Terus sekalian dikatakan apa? Matius 4 ayat 10 bagus ini. Ayo kita baca sama-sama. Maka berkatalah Yesus kepada iblis itu, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti jangan bercabang hatimu. Jangan engkau bersikap sinkretistik. Ya, tapi hanya kepada Tuhan saja yang kita sembah dalam Tuhan Yesus. Kita harus berbakti. Nah, sekarang ini suatu hal yang penting. Tuhan itu enggak suka umatnya bercabang hati. Hanya satu saja, hanya kepada Tuhan saja kita berbakti. Nah, sekalian yang berikutnya, Tuhan memilih Gideon untuk mewujudkan shalom kepada umat Israel. Gideon dipilih oleh Tuhan sebagai alatnya memimpin bangsa Israel mengalahkan Midian itu. Ya, sekalian dikatakan nggak ada yang bisa dibanggakan dari latar belakang hidup Gideon. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari latar belakang hidup Gideon. Lalu sekalian, Gideon tuh menyembah Baal seperti patungnya ini. Ya, keluarganya menyembah Baal. Ya, saudara sekalian, ya dari keluarga yang menyembah berhala. Sehingga dikatakan Tuhan, Gideon kalau dipanggil Tuhan itu sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari latar belakang hidup Gideon.
Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Pada mulanya Gideon juga takut kepada orang-orang Midian itu. Takut ya. Dari mana kita tahu? Katakan, ya saudara sekalian, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin atau oak. Ya, ini gambar pohon oak ini di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ini kan aneh kan? Mengirik gandum harusnya di tempat pengirikan gandum. Tapi tidak. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Midian. Jadi orang Gideon pada mulanya takut kepada orang Midian. Ya ini saudara perlu tahu. Ini artinya mengirik gandum. Ya. Nah, kemudian saudara mau lihat ini pemerasan anggur. Nah, jadi Gideon tuh mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk bersembunyi. Jangan sampai ketahuan oleh orang Midian sehingga orang-orang Midian akan merampok sekalian gandum itu. Nah, saudara sekalian, kemudian berikutnya, malaikat Tuhan itu ternyata memberi dorongan motivasi, memberikan motivasi kepada Gideon. Ya, kita sebagian orang senang dengan motivator, bayar mahal untuk undang motivator untuk berpidato. Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan tuh memberikan motivasi yang luar biasa bagi umatnya. Malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, berarti ini pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang pada waktu sebelum menjelma jadi Yesus Kristus, dia sudah menjelma dalam bentuk malaikat Tuhan atau panglima bala tentara Tuhan. Ya, saudara sekalian, nah, dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memberikan motivasi kepada Gideon. Kamu jangan takut, kamu harus jadi pahlawan yang gagah berani, sebab Tuhan menyertai engkau. Inilah motivasi dari malaikat Tuhan kepada hambanya. Sekalian yang kelima, saudara sekalian, Tuhan ternyata tidak marah terhadap kejujuran Gideon. Kita pun juga kalau sedang bergumul dalam masalah, kita jujur saja di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan dengan jujur. Tuhan toh tahu hati kita. Ya, dikatakan jawab Gideon kepadanya, kepada malaikat Tuhan itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, itu kan. Dia jujur saja. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami pada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi Tuhan tuh gak marah kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa, kita harus evaluasi diri kita. Nah, Gideon perlu evaluasi diri. Kenapa bencana menimpa bangsa Israel? Mengapa? Seolah-olah seperti Tuhan itu diam melihat umatnya dianiaya seperti itu. Kenapa? Mereka harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Apa kesalahan yang mereka sudah perbuat? Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang keenam, kalau kita melihat Tuhan tuh nggak mau berdebat dengan Gideon. Ya, Tuhan membiarkan Gideon menyatakan kejujurannya, tapi Tuhan tidak mau berdebat dengan Gideon. Ya, dikatakan Tuhan langsung memberi perintah kepada Gideon untuk taat. Perintahnya diberikan kepada Gideon, kamu obedient, taat saja. Ya, Hakim 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, Tuhan tuh nggak mau berdebat dengan Gideon. Tuhan langsung memberikan perintah agar Gideon taat. Bukankah aku mengutus engkau? Oh, luar biasa. Kalau Tuhan mengutus seseorang, kemanapun Tuhan mengutus, kita tenang. Karena walaupun tempat itu sulit, pasti Tuhan memberikan kekuatan yang cukup. Walaupun tempat itu miskin, pasti Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Gitu kita harus percaya sungguh-sungguh. Hanya taat saja. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya saudara sekalian, nah ketaatan itu ternyata mendahului pengetahuan dan mujizat. Ayo kita baca sama-sama ya. Ketaatan mendahului pengetahuan dan mujizat. Ambil contoh ya, dikatakan Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, itu taat ya. Mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Nah, taat mendahului pengetahuan.
Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi ketaatan itu mendahului pengetahuan dan mujizat. Mendahului akan ketaatan akan pengetahuan seperti tadi. Tapi mendahului akan mujizat bagaimana? Ketaatannya. Nah ini contohnya. Sekalian dikatakan kaki para imam yang membawa tabut Allah masuk dahulu ke dalam air sungai Yordan. Sudah lihat itu dua panah merah itu. Mereka masuk dulu kaki mereka ke dalam sungai, ke air sungai Yordan. Barulah sungai Yordan itu terkuak. Lebarnya waktu itu pada musim semi, pada musim panen ya, itu sampai 1,6 kilo lebarnya dan dalamnya bisa puluhan meter. Itu sungai Yordan. Ya, pada waktu air sedang luar biasa, banjir. Ya, di situ Tuhan melakukan mujizat. Jadi di sini ketaatan itu mendahului pengetahuan dan mujizat. Kalau imam tidak mau menginjakkan kaki ke dalam air, ya tidak terjadi mujizat. Tapi kalau mereka mau taat pada kehendak Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Oh luar biasa, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya saudara, Tuhan itu ternyata sengaja memilih pribadi yang tidak terpandang. Enggak terpandang, justru dipilih oleh Allah. Ya, ambil contoh. Gideon menjawab, mengapa saya? Tuhan mengutus Gideon tapi dia minder. Mengapa saya Tuhan? Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian? Di dalam suku Manasye, Gideon ternyata orang Manasye, kaum saya lah yang paling lemah. Ya, kaum saya lah yang paling lemah. Dan di dalam keluarga saya pun, sayalah pula yang paling gak berarti. Jadi betul-betul Gideon sadar bahwa dirinya gak terpandang. Tapi justru Tuhan pilih dia. Ya, Tuhan pilih dia. Terus ini suatu hal yang penting. Jadi gak ada yang bisa dibanggakan pada diri Gideon. Ya, sehingga semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Gak ada yang dibanggakan. Kalau kita berhasil, kita bisa berkata, ya karena aku cakap, karena aku cukup fasih lidah, karena aku cukup ganteng, cukup cantik. Itu ada hal-hal yang kita banggakan. Tapi kalau kita dipakai Tuhan seperti Gideon, gak ada yang bisa dibanggakan. Ya, hanya kemuliaan bagi Tuhan saja. Ini suatu hal yang penting. Ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-8. Tuhan itu memberi semangat bagi Gideon. Ya, Tuhan itu suka memberi semangat. Ya, Roh Kudus ditulis di dalam Yohanes disebut sebagai Sang Parakletos, penghibur. Ya, penghibur. Tapi Sang Parakletos juga mempunyai arti pemberi semangat bagi mereka yang letih lesu. Ya, Tuhan tuh memberi semangat bagi kita yang letih lesu. Kita sedang mengalami tantangan, kesulitan, pergumulan apapun, pandemi sekalipun, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi umatnya, ya, yang sedang letih lesu. Dikatakan apa? Pasti kau bisa, kata Tuhan. Sebab akulah yang akan membantumu. Waduh, luar biasa ya dalam terjemahan sehari-hari ya. Kau nggak usah ragu-ragu, pasti kau bisa. Akulah yang akan membantumu. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah. Mudah sekali. Seolah-olah kau hanya menghadapi satu orang saja. Jadi saudara sekalian luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Saudara sekalian, ini perkataan Tuhan ini seperti positivisme yang diajarkan oleh sebagian orang dari Amerika ya. Positivisme. Oh, bedanya apa? Positivisme yang diajarkan oleh sebagian guru itu sifatnya antroposentris. Pusatnya pada manusia. Aku bisa, katakan aku bisa, katakan aku bisa. Tapi sifatnya antroposentris, pusatnya pada manusia. Walaupun bukan kehendak Tuhan, tapi katakan aku bisa melakukan hal itu. Ya, itu antroposentris. Tetapi motivasi untuk Gideon itu datang dari Tuhan. Itu namanya teosentris. Tuhan yang menyuruh Gideon untuk melakukan, untuk memimpin orang Israel mengalahkan Midian. Jadi itu motivasi itu bukan antroposentris, tapi dari Tuhan datangnya, teosentris. Terus kan ini suatu hal yang penting. Yang ke-9 saudara sekalian, Tuhan itu ternyata memberi tanda untuk meyakinkan hambanya Gideon yang sedang bimbang itu. Tuhan tuh memberi tanda. Ya saudara sekalian, ini penting sekali. Tanda itu bagi orang yang lemah imannya. Gideon dari keluarga yang menyembah berhala, dia lemah imannya sehingga Tuhan memberikan tanda. Sudah lihat di situ. Malaikat itu berkata, letakkan daging dan roti itu di atas batu ini. Lalu
tuanglah kuah daging itu ke atasnya. Gideon melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Lalu malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya, lalu dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya, yang menyentuh daging dan roti itu, batu itu menyala, lalu habislah terbakar daging dan roti itu. Seperti gambar ini, saudara sekalian. Nah ini ya. Jadi Gideon kaget sekali. Ini nggak main-main nih. Yang menyuruhnya malaikat Tuhan, pribadi kedua dari arti tunggal, M-nya huruf besar itu. Nggak main-main. Dia mampu melakukan mujizat. Kecil saja dia. Lakukan mujizat itu kecil saja di depan Tuhan pencipta itu. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah. Kemudian yang ke-10, saudara sekalian. Tuhan itu memberikan shalom bagi Gideon yang gentar akan kehadiran Tuhan. Dia memberikan shalom. Ketika Gideon melihat hal itu, wah gentar sekali. Ini yang menyuruh aku bukan main-main ini. Malaikat Tuhan ini. Ya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah. Dalam bahasa saya, shalom. Shalom engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. So sekalian, banyak orang menantang, kalau aku nggak lihat Tuhan, aku nggak percaya. Coba sekali lihat Tuhan. Wah, firman Tuhan berkata apa? Yang bisa melihat Allah, orang itu akan mati. Jangankan lihat Allah. Nggak ada seorang pun sampai sekarang bisa lihat matahari secara sesungguhnya. Matahari sinarnya begitu terang, mata kita bisa buta kalau melihat gerhana matahari kelamaan. Itu baru matahari yang gerhana, apalagi Tuhan sang pencipta matahari. Nah, sekalian, tapi Tuhan itu memberikan shalom bagi Gideon yang ketakutan itu. Ya, dikatakan selamat, shalom engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara sekalian, yang ke-11, Tuhan ingin agar hambanya memulai tugasnya dengan lebih dahulu beribadah atau menyembah Tuhan. Seringkali orang maunya melayani Tuhan, tapi lupa beribadah pada Tuhan. Sebagian orang senang menjadi Marta yang melayani, tapi tidak mau jadi Maria yang duduk dulu di kaki Tuhan untuk dengar perkataan Tuhan. Lalu sekalian dikatakan Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, Yahweh Shalom. Tuhan itu keselamatan, Yahweh Shalom. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Pelayanan adalah buah dari ibadah kita. Kita sama-sama ucapkan yang hijau ini. Pelayanan adalah buah dari ibadah kita. Kita ingat orang Majus yang datang dari jauh itu. Sudah ketemu dengan Yesus, ya, kanak-kanak Yesus itu. Kemudian mereka menyembah Yesus. Mereka menyembah, mereka beribadah dulu, menyembah dulu. Setelah menyembah barulah mereka mengeluarkan perbendara mereka. Itu mazmur dan kemenyan. Terus sekalian, Tuhan tuh punya segala sesuatu, punya emas, segala macam kekayaan, ya. Tuhan punya segala sesuatu. Yang terpenting dari depan adalah hati yang menyembah dulu, sembah Dia dulu. Setelah itu baru melayani Dia. Terus sekalian, demikian juga yang dilakukan oleh Gideon. Dia menyembah dulu, dia mendirikan mezbah itu, ya, dan menyamakan Tuhan itu keselamatan, Yahweh Shalom. Terus sekalian, yang ke-12, terus sekalian. Tuhan itu minta Gideon membuktikan ketaatannya kepada Tuhan di hadapan keluarganya sendiri lebih dahulu. Kau mau dipakai Tuhan untuk mengalahkan Midian, sekarang buktikan bahwa engkau taat kepada Tuhan di hadapan keluargamu sendiri lebih dahulu. Ya, dari mana kita tahu? Pada malam itu Tuhan memberi perintah ini kepada Gideon. Bongkarlah mezbah yang didirikan ayahmu untuk Baal. Nah ini, Gideon mau dipakai Tuhan, sekarang kau layani dulu. Ya, kau bawa dulu keluargamu untuk mengenal dan menyembah Tuhan, bukan menyembah Yahweh, bukan menyembah Baal. Bongkarlah mezbah yang didirikan ayahmu untuk Baal, lalu robohkan tiang perlambang Dewi Asyera yang di sebelah mezbah itu. Dirikanlah di atas tumpukan itu mezbah yang telah dirancang dengan baik. Lalu sapi jantan seluruhnya harus kau bakar utuh sebagai korban untuk Tuhan. Terus kalian, perintah Tuhan ini sungguh secara manusia mengandung resiko luar biasa.
Ya, Tuhan yang hidup, dia yang mampu membela hambanya. Tuhan gak pernah menyuruh kita. Sudah baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nggak ada perintah yang mengatakan belalah Tuhan, belalah Tuhan atau belalah firman Tuhan. Nggak ada itu. Tuhan yang hidup nggak perlu kita bela, firman-Nya yang hidup nggak perlu kita bela juga. Kita harus menyembah Tuhan, taat pada perintahnya. Kalau kita taat pada perintahnya, Tuhan yang hidup mampu membela hambanya, umatnya. Sekarang ini suatu hal yang penting, ya. Makanya setelah patung Baal itu dihancurkan, ketika orang-orang di sekitar situ mau memperkarakan hal ini, mereka mau menyeret Gideon, lalu ayahnya berkata apa? Kalau Baal memang Allah, biarlah ia sendiri yang membela dirinya, nggak perlu kita bela Baal maksudnya. Kalau memang Baal Allah, biarlah ia sendiri membela dirinya. Sebab yang dibongkar adalah mezbahnya. Dan memang Baal itu bukan Allah yang hidup. Dia adalah ilah berhala yang mati. Jadi setelah dibongkar mezbahnya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Karena Tuhan yang hidup itu yang membela akan hambanya, Gideon. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya, ya ayat yang ke-13. Tuhan itu memberi tanda lainnya untuk meneguhkan iman Gideon. Gideon tuh lemah imannya, dia dari keluarga penyembah berhala, sehingga dia butuh peneguhan beberapa kali dari Tuhan. Ya, tanda itu diberikan bagi mereka yang lemah imannya. Jadi kalau kita menentu tanda, karena itu membuktikan bahwa iman kita lemah sekalian. Nah, kalau besok hanya bulu domba ini saja yang dibasahi embun dan tanahnya tidak, maka itulah buktinya bahwa engkau akan memakai saya untuk bebaskan umat Israel. Sekalian kemudian lalu ia berkata lagi kepada Tuhan, tapi kali ini hendaknya bulu domba itu saja yang tetap kering, sedangkan tanahnya menjadi basah. So sekalian, dan Tuhan melihat kelemahan iman Gideon, Tuhan lakukan apa yang Gideon minta itu. Ya, so sekalian ini suatu hal yang penting. Tuhan tuh hidup, Tuhan berkuasa melakukan hal-hal yang dia kehendaki. Dan saudara sekalian, Tuhan ternyata memakai mimpi tentara Midian untuk lebih meneguhkan iman Gideon. Sekali lagi, iman Gideon itu lemah, sehingga perlu beberapa kali tanda diberikan oleh Tuhan. Yang terakhir apa? Mimpi tentara Midian, mimpi musuh. Ya, dikatakan apa? Ketika Gideon tiba di sana, dia nguping itu di antara perkemahan orang Midian tuh. Ia mendengar seseorang sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Orang itu berkata begini, saya bermimpi ada seketul roti terguling-guling masuk ke perkemahan kita lalu melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai menjadi serata tanah. Kemudian kawannya menjawab, wah itu pasti pedang Gideon anak Yoas. Orang Israel itu. Berarti Allah sudah memberikan kemenangan kepadanya atas orang Midian dan seluruh angkatan perang kita. Bayangkan. Yang mengucapkan ini adalah musuhnya, yaitu orang Midian itu. Dan ketika Gideon mendengar itu dengan telinganya sendiri, wah imannya dikuatkan luar biasa. Memang dia yakin dan dia sadar. Dia percaya sungguh-sungguh. Tuhan sudah dan Tuhan menyertai dia. Ya, terus sekalian, jadi kalau kita perhatikan, yang terpenting bukanlah berapa besar tantangan yang dihadapi dan berapa hebat lawan kita. Ya, berapa hebat kesulitan, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Yang terpenting bukan itu. Tapi yang terpenting adalah apakah Tuhan berkenan akan jalan hidup kita. Ya, kalau Tuhan berkenan jalan hidup kita itu mantaplah kita. Dan apakah Dia menyertai kita? Ini suatu hal yang penting. Ya, kita baca sama-sama ya. Yang terpenting bukanlah berapa besar tantangan yang dihadapi dan berapa hebat lawan kita, tapi apakah Tuhan berkenan akan jalan hidup kita dan apakah Dia menyertai kita. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, Saudara, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, Dia adalah Yahweh Shalom. Luar biasa. Kita belajar pada hari ini Tuhan, satu nama Allah yang sesuai, yang relevan.
Yaitu Allah Yahweh Shalom, Allah pemberi damai. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan hidup kita boleh berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang sudah lama kita tahu lagu ini, yaitu tentang kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Perempuan saja kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Pria, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama, angkat tangan kanan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur, berterima kasih luar biasa ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau maha besar, maha kuasa. Kalau Allah berkenan akan jalan hidup kami, kalau Allah berkenan akan segala rencana kami, maka Allah yang maha kuasa itu akan membela kami, menyertai kami. Allah akan memberikan kami damai shalom, dan Allah akan memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, terima kasih. Tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.